Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Teman-teman, di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara penggunaan aset manajemen sistem dalam rangka untuk percepatan pencatatan ataupun pembukuan dari belanja Bosnas. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara menggunakannya mulai dari awal sampai dengan cara penginputannya. Yang pertama kita buka adalah link ataupun web daripada aset manajemen sistem, yaitu aset.beraucap.go.id. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan masuk pada menu login, ya. Kita masukkan menu login kita masing-masing, ya. Situ ada user ID-nya, ya, nama pengguna dan juga kata kuncinya atau passwordnya. Kemudian setelah ini kita sign in. Pada sign in kita akan langsung bertemu dengan dashboard, ya. Terus kemudian kita klik saja penata usahaan, kemudian entry data, kemudian BA rekonsiliasi. Nah, maka akan muncul kertas kerja seperti ini, ya. Di mana ini adalah kertas kerja untuk realisasi Bosnas. Nanti semua di sini nol, ya, masih nol semua karena belum ada realisasinya. Ini kami contohkan untuk input pada peralatan dan mesin, di mana pada BHM itu kode rekeningnya adalah 5.2.02. Nah, itu input di mana? Yaitu di LRA, belanja modal rekening 5.2, ya, itu di 4A, peralatan dan mesin. Nah, kita klik di sini. Nah, apa yang kita input? Yang pertama adalah di urean, itu kita buat urean belanja indoor CCTV, ya, sampai di situ aja, nggak usah panjang-panjang. Tanggal 30 bulan 5, maka kita mencari bulan Mei, tanggal 30, sesuai dengan BHM yang ada ini, ya. Terus kemudian nomor BAST-nya kita buat BNU 01, karena tanggal kontraknya kita sesuaikan aja sama tanggal BAST di 30 Mei aja. Nomor kontraknya pun kita samakan saja, ya. Kecuali kita misalkan belanja di Siplah itu ada nomor pesanan dan juga nomor penerimaan. Di sini nilainya totalnya, ya, ini akan ada beli 18 buah. Totalnya 23.976.000. Kemudian setelah ini semua terisi, kita klik tanda tambah. Nah, urean tadi itu masih berwarna orange, ya, berwarna jingga, karena belum kita berikan rincian. Bagaimana rinciannya? Kita klik di rincian, kemudian kita tambahkan kode barangnya. Di sini kita belanja CCTV, berarti kita cari CCTV, Control Television System. Mereknya misalnya SAP, tipenya 18 mata. Nomornya ini tidak ada, kita tulis NA saja. Nomor mesin juga tidak ada, kita masukkan NA saja. Ukurannya juga tidak usah. Kita buat karena belanja tadi 18 buah, harga satuannya 1.332.000. Keterangannya dipasang di setiap kelas belajar. Setelah ini kita klik tanda tambah. Kemudian ini sudah ada masuk satu, ya, CCTV sebanyak 18 buah. Sesuai dengan nilai kontrak tadi 23.976, maka kita buat klik kembali. Maka di kertas kerja kita setelah kita tutup, nah ini warna sudah tidak orange lagi, ya, tadi, ya. Itu ada nilai 23.976. Artinya LRA kita adalah 23.976 ini, ya. Itu pada inputan peralatan dan mesin. Kemudian kita lanjut belajar untuk input di aset tetap lainnya. Ini saya akan mencontohkan pengadaan buku misalnya. Nah, kalau buku berarti kita harus lihat dari realisasi pengadaan belanja buku melalui Bosnas, ya. Kita ambil dokumennya, bisa dari BHM, ya.
bisa juga dari dokumen pengadaan di Siplah. Kalau buku berarti kita itu adalah aset tetap lainnya. Ya, aset tetap lainnya berarti belanja kode rekeningnya di Bosnas itu adalah 525, 5.2.5, yaitu aset tetap lainnya. Maka LRA belanjanya itu kita klik di sini. Setelah muncul ini, maka di uraian kita langsung buat uraian pekerjaannya. Misalnya, belanja buku pelajaran kurikulum Merdeka. Ada namanya tanggal BAST, bisa kita klik di tanggal ini, misalnya BAST-nya itu di September ini aja ya. Kita lihat di tanggal penerimaan, misalkan tanggal 5 September, atau karena belum tanggal 5 ini ya, tanggal 3 September. Terus ada nomor BAST yang tertera di BHM itu, misalnya BBUP 02. Terus kemudian tanggal kontraknya ini berarti bisa sebelum daripada tanggal BAST, misalnya tanggal 1 September. Atau bisa juga di sebelumnya, di bulan Agustus, misalkan tanggal 26 Agustus. Nomor kontraknya, misalnya tidak ada, ini nomor kontrak ini nomor pemesanan ya, ataupun SPB atau SPK, surat pemesanan barang atau surat perintah kerja. Nah, itu bisa diisikan di sini. Atau kalau tidak ada berarti ambil saja dulu dari nomor BAST. Misalkan nilainya kita buat 10 juta. Nah, kebanyakan sekali. 1 juta ya untuk pembelian buku. Ini kita kemudian klik tambah. Ya, maka akan muncul seperti ini, satu uraian belanja buku pelajaran kurikulum Merdeka tanggal sekian sekian aja. Bila masih kuning ini, kita klik rincian. Pada rincian inilah kita cari kode barang bukunya. Misalnya buku yang pertama, buku laporan pendidikan. Judulnya misalnya laporan apa? Penciptanya Soekarno. Bahannya kertas. Ukurannya A4 misalkan. Banyaknya di sini misalnya beli sebanyak 100 buku dengan harga satuan misalkan 5.000 satu bukunya. Kemudian diberikan keterangan digunakan untuk kelas 5. Nah, setelah ini kita klik tambah. Nah, itu sudah satu buku ada, tapi baru total harganya baru 500.000 ya. Terus kemudian yang kedua, kita cari kode barangnya yang lain, kita cari buku juga. Misalnya satu invoice ini ada dua dengan nilai 1 juta. Misalnya buku agama lainnya, misalnya judulnya Sholat, penciptanya Habib, bahannya kertas, ukurannya A4 misalkan. Nah ini juga kita beli sebanyak 100 buku dengan harga satuan bisa sama ya, misalnya 5.000. Keterangan digunakan pada kelas 4. Nah, ini kita tambah. Maka nilai SPK kita tadi atau nilai dari kontrak kita tadi ya, nilai pesanan barang kita tadi itu adalah 1 juta ya, yang kemudian di sini sudah mencapai nilai 1 juta ya. Maka ini sudah terinput. Kemudian kita kembali, kita tutup saja. Maka di aset tetap lainnya itu ada sudah belanja sebanyak 1 juta. Bila kita buka rincian 1 juta ini, ya hasilnya adalah seperti yang kita input tadi. Berarti ada satu pekerjaan ya, satu uraian belanja buku pelajaran. Statusnya lengkap karena tadi rinciannya ada buku agama dan buku laporan lainnya. Kita kembali. Kemudian misalkan ada penambahan lagi di aset tetap lainnya, ya belanja buku lagi. Itu kita klik saja di nilai 1 juta ini. Kemudian kita tambahkan uraian belanja buku pintar misalnya. Tanggal BAST-nya sesuaikan dengan yang ada di Sipla, misalnya di bulan Juli tanggal 2, nomor BAST-nya itu sesuaikan juga ya dengan yang ada di Arkas itu. Tanggal kontraknya pastinya lebih, tanggal kontrak ini kan tanggal pesanan ya. Pesanannya berarti lebih awal daripada tanggal diterimanya. Nomor kontraknya bisa saja disamakan dengan yang di BAST. Apa? Misalnya nilainya di sini 2 juta.
Totalnya nilainya 2 juta. Terus kemudian kita klik tambah. Nah, maka akan muncul lagi yang masih warna kuning karena belum lengkap. Kemudian kita isi rinciannya. Nilai 2 juta tadi itu belanja apa saja. Misalnya kita cari buku bahasa. Satu. Judulnya Bahasa Raw. Penciptanya Datuk. Bahannya kertas. Ukurannya misalkan A5. Yang kita beli di sini 200 buku. Harga satuannya berapa? Misalnya harga satuannya yang mudah saja 10.000. Pak, kebanyakan. Di sini 100 aja ya. Tapi harga satuan 10.000. Keterangannya digunakan pada kelas 6. Nah, ini kita tambah. Nah, di sini kan masih 1 juta, sedangkan belanja kita adalah 2 juta. Berarti masih ada satu lagi buku atau misalnya beberapa, ya harus sesuaikan menjadi 2 juta ini. Misalnya buku yang kita beli lagi, buku ilmu matematika, judulnya Matika Pintar misalnya. Penciptanya Eka Suganda, bahannya kertas aja, ukurannya Ami Suhadi. Bukan, salah. Ukurannya misalnya A3, besar sekali ya. Nah, ini sesuaikan 100 barang, 100 jumlah bukunya, misalkan harga 10.000 satu bukunya. Keterangannya digunakan pada kelas 4. Setelah ini kita klik tambah. Maka nilai SPK tadi ya, nilai kontraknya 2 juta. Nah, nilai yang kita input di bukunya itu adalah 2 juta. Nah, ini berarti sudah terinput. Kita kembali. Nah, di sini lengkap. Sudah lengkap karena sudah ada rinciannya masing-masing. Ya, maka terus kemudian kita tutup, maka di kertas kerja kita itu ada sudah nilai 3 juta karena sudah kita input ada beberapa invoice ya atau beberapa SPK, di dalamnya ada beberapa buku, ada beberapa kode barang ya, kode bukunya. Nah, seperti itulah. Apabila ada kesalahan dari penganggaran, ya, saya contohkan selalu salah satunya misalnya di peralatan mesin itu realisasinya ada di peralatan mesin, tapi yang dibelikan ternyata baju tari. Itu kita bisa reklasifikasi namanya. Kita reklas dari peralatan mesin ke aset tetap lainnya, karena nanti kita input barang baju penari tidak mungkin di peralatan dan mesin, tapi kita input baju penarinya itu di aset tetap lainnya. Bagaimana caranya? Kita ke realisasi belanja modal, reklas sesama aset tetap, yaitu poin 5D di peralatan. Berarti kita klik di peralatan sini, kemudian kita isi tanggal kita reklasnya, ya, bisa ikut dengan tanggal BAST pada saat pengadaan peralatan tadi, misalkan tanggal 1 Agustus, kita tulis reklas baju penari 2 buah harga satuan 300.000 ke aset tetap lainnya. Berarti dari peralatan mesin tujuan keep-nya adalah ATL atau aset tetap lainnya. Nilainya tadi 2 buah 300.000 berarti 600.000. Kemudian kita tambah. Ini sudah ada keterangan bahwa reklas baju penari 2 buah harga satuan 300.000 KTL dari peralatan mesin ke aset tetap lainnya senilai 600.000. Ya, dan kita tutup. Maka di kertas kerja kita akan tertera nilai 600.000 ya, nilai 600.000 di 5A reklasifikasi sama aset tetap, pengurangan terhadap peralatan dan mesin yang akan menjadi penambahan pada aset tetap lainnya. Ya, penambahan. Ini kalau kita klik, ini merupakan penambahan dari peralatan dan mesin. Nah, ini reklas baju penari. Sama ya uraiannya dengan yang kita reklas tadi. Ini terjadi apabila pada saat realisasi di BHM itu di kode rekening belanjanya adalah 5.2.02. Tetapi ternyata yang dibelikan bukan peralatan dan mesin. Contohnya ini tadi adalah baju penari. Maka harus kita reklas. Seperti itu reklasifikasi. Terus kemudian bila ada di antara peralatan dan mesin ini
nilainya kurang dari 500.000 karena pada kebijakan akuntansi kita ya pemerintah Kabupaten Berau itu adalah nilai kapitalisasi sama dengan 500.000 ke atas. Maka bila ada nilai 450.000 saja, maka itu akan menjadi barang di bawah kapitalisasi. Bagaimana kita membuat barang di bawah kapitalisasi tersebut ya dengan nilai masing-masingnya itu ada di 5E. LRA belanja modal yang tidak menjadi aset tetap karena nilainya di bawah nilai kapitalisasi. Maka kita input di sini. Kita klik yang warna biru ini, kemudian tanggal BAST tadi ya, misalnya tanggal 6 Agustus tadi, kita buat uraian nilai di bawah kapitalisasi peralatan dan mesin, kita singkat saja PM ya. Misalnya barangnya kompor gas 1 buah atau misalkan beli kompor gas 2 buah, harga satuan 450.000. Nah, berarti kalau 2 buah berarti nilainya adalah 900.000. Bukan berarti nilai 900.000 ini di atas kapitalisasi, tapi harga satuannya karena 450.000 maka disebut sebagai barang di bawah kapitalisasi. Itu kita klik tambah. Setelah muncul di bawah ini artinya sudah selesai ya. Kita sudah membuat nilai di bawah kapitalisasi tadi. Kita tutup. Maka nilai di bawah kapitalisasi di SD Benar Baru ini itu ada 900.000. Apa nilai 900.000 di bawah kapitalisasi ini? Uraiannya bisa kita lihat di dalam tadi, yaitu 2 buah kompor dengan harga masing-masing 450.000. Saya contohkan lagi reklasifikasi ya. Misalkan kita beli kipas angin, ternyata di realisasinya adalah 5.2.5 di aset tetap lainnya. Maka itu juga perlu kita lakukan reklasifikasi. Saya contohkan seperti ini. Berarti kita di 525 ini turun ke 5D juga ya. Kita klik di sini bahwa ada belanja pada tanggal misalkan 2 September sesuaikan dengan BAT-nya. Reklas kipas angin ke peralatan dan mesin 2 buah harga satuan 350.000. Berarti dari aset tetap lainnya menuju ke peralatan dan mesin. Nilainya 350.000 karena 2 buah tadi maka adalah 700.000. Kemudian kita klik tambah. Nah, di sini sudah ada uraian reklas kipas angin ke peralatan dan mesin 2 buah harga satuan 350.000. Ya, kita tutup, maka pada peralatan dan mesin akan terjadi penambahan sejumlah 700.000. Dari mana? Ya dari ATL tadi, dari realisasi ATL 700.000. Nanti kita catat di asetnya adalah ini barang peralatan dan mesin. Walaupun tadi realisasinya kita input di aset tetap lainnya. Mana sih yang bunyi kesalahan? Ya, seperti ini misalkan kita input, kita klik dulu 525 ya, kita melakukan penambahan. Di sini uraiannya belanja kipas angin. Yang seharusnya belanja ini harusnya di 522. Tanggal BST-nya, nomor BST-nya kita isi ya, tanggal kontraknya, nomor kontraknya, kemudian nilainya 700.000. Kita tambah. Kalau kita tahu bahwa ini adalah kesalahan, tidak perlu dibuat rinciannya, ya. Biarkan saja tetap kuning seperti ini, karena ini memang bukan pada tempatnya. Harusnya kipas angin ini realisasinya adalah di peralatan dan mesin. Jadi ini kita biarkan tetap kuning, kemudian langsung kita lanjut seperti tadi, ya, bahwa ada belanja kipas angin tadi, kita reklas senilai 700.000 ini. Klik reklasnya itu ya di 5D, pengurangan dulu, tapi langsung secara otomatis akan menambah di B-nya, di peralatan dan mesin. Ya, begitu terkait dengan reklasifikasi, terkait dengan reklas-reklas. Ya, seperti tadi yang 600.000 reklas karena beli buku atau beli baju penari, yang harusnya itu beli baju penari itu di 525, tapi ternyata belinya di 522, maka akan kita reklas. Kemudian bila ada ditemukan kode rekening belanja 5.2.04, harusnya kan kita input di jalan irigasi jaringan ya. Tapi untuk di Bosnas ya, bila menemukan 5.2.4, langsung saja di input di 525 ya.
di 525. Terus kemudian kita sesuaikan barang apa yang dibeli. Misalnya barang yang dibeli kipas angin, ya berarti di dalam uraian itu tidak usah dirincikan. Tetapi bila 525 yang dibeli itu adalah buku, ya, maka atau 524 tadi ya yang dibelikan ternyata buku, kita input di 525 tetapi harus kita buat rinciannya karena sudah sesuai. Yang tidak sesuai tidak usah dibuat rinciannya sehingga yang menjadi kuning. Ini yang tidak sebenarnya makanya tidak usah dibuat rinciannya karena ini nanti kita pindahkan juga. Nah, demikian tadi teman-teman ya, bagaimana cara mengisi dari kertas kerja aset manajemen sistem ini khusus untuk belanja Bosnas ya. Nah, kami harapkan teman-teman pengurus barang semuanya di sekolah dapat untuk mengisi kertas kerja ini ya untuk bisa membantu lebih cepatnya lagi kita dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Kita semangat semuanya, teman-teman pengurus barang sekolah ya yang kita banggakan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.